Halo Hakimov fans. Kali ini Hakimov akan bahas fakta menarik dari kota Cirebon nih. Hayo, siapa yang pernah ke kota ini? Atau kamu lahir di kota ini? Oke, untuk menambah wawasan kamu tentang kota ini, kita langsung gaskui fans. Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Jawa Barat. Letaknya di pinggir pantai utara Jawa dan terkenal sebagai kota udang. Sebutan itu berasal dari etimologi Cirebon yang merupakan singkatan dari dua kata, Ci dan Rebon. Dalam bahasa Sunda, Ci atau Cai berarti air, sedangkan Rebon berarti udang. Namun ada juga yang menyebut Cirebon berasal dari kata caruban yang berarti campuran atau bersatu padu. Alasannya karena masyarakat Cirebon terdiri dari berbagai macam suku seperti dari Jawa, Melayu, Sunda, China, dan Arab. Berikut fakta-fakta menarik tentang kota Cirebon yang perlu untuk kamu ketahui. Pertama, tempat penyebaran agama Islam. Selain dijuluki kota udang, Cirebon juga dijuluki sebagai kota para wali karena tempat penyebaran Islam yang dibawa oleh salah seorang dari Wali Song. Sosok penyebar Islam di sana bernama Fatahillah atau Syekh Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada masa Sunan Gunung Jati, peradaban Islam di Cirebon mencapai masa kejayaannya. Bukti-bukti kejayaan Syarif Hidayatullah di Cirebon, selain terlihat dari sisi keagamaannya, yaitu yang bersifat rohaniah seperti penyebaran Islam, juga dapat dilihat pada perkembangan bangunan fisiknya, seperti masjid dan keraton yang saat ini berada di Kaspuhan. Kedua, Cirebon memiliki 3 keraton. Banyak orang hanya mengenal 2 keraton yang berada di Cirebon, yaitu Keraton Kaspuhan dan Keraton Kanoman. Sejarah mencatat sebenarnya di Cirebon terdapat satu lagi keraton yang cukup berpengaruh, yaitu Keraton Kacirebonan. Keraton Kasepuhan disebut-sebut sebagai pusat pemerintahan pada zaman dahulu yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian. Sementara Keraton Kanoman identik dengan warna putih di setiap bangunannya. Sedangkan bentuk arsitektur Keraton Kacirebonan tidak jauh berbeda dengan Keraton Kanoman. Saat ini Keraton Kacirebonan hanya dijadikan tempat singgahnya para keturunan raja-raja tempo dulu. Keraton Kanoman ini menjadi tempat khusus bagi orang-orang yang ingin belajar ilmu agama seperti yang ada pada pondok pesantren di tanah air. Keraton Kasepuhan merupakan keraton terbesar di kota Cirebon. Seperti diungkapkan Dini Rosmalia dalam penelitiannya berjudul Pola Ruang Lanskap Keraton Kasepuhan Cirebon. Tata ruang kompleks Keraton Kasepuhan terbagi menjadi 2 bagian, yang dibatasi oleh dinding kuta atau bata bagian luar dan bagian dalam kompleks. Bagian luar kompleks keraton terdapat Masjid Sang Cipta Rasa, alun-alun, bangunan Pancaratna, dan Pancaniti. Sementara bagian dalam kompleks keraton yang berada di dalam dinding kuta terbagi dalam 4 zona. Setiap zona dibatasi oleh dinding dan pintu. Zona pertama, sebagai area publik, untuk masuk area ini harus melewati jembatan dan gerbang Pangrawit. Zona kedua sebagai area transisi dimasuki melalui pintu Penggada. Zona ketiga, zona semi privasi sebagai tempat Sultan bekerja dan menerima tamu. Zona terakhir merupakan area privat tempat tinggal Sultan dan keluarganya. Area ini hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu. Ketiga, Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa berada di bagian luar Keraton Kaspuhan. Masjid Agung ini dibangun pada 1498 oleh Wali Sanga atas prakarsa Sunan Gunung Jati. Pembangunannya dipimpin oleh Sunan Kalijaga dengan arsitek Raden Sepat dari Majapahit bersama dengan 200 orang pembantunya dari Demak. Masjid ini dinamai Sang Cipta Rasa karena merupakan pengejawantahan dari rasa dan kepercayaan. Penduduk Cirebon pada masa itu juga menamainya Masjid Pakungwati karena terletak dalam komplek Keraton Pakungwati. Sekarang masjid ini terletak di depan Keraton Kasepuhan. Masjid Sang Cipta Rasa memiliki makna bangunan yang agung yang sengaja dibangun untuk digunakan untuk beribadah. Hal ini tercermin dalam 3 kata yang mewakili nama masjid, yaitu Sang yang berarti keagungan, Cipta yang bermakna dibangun, dan Rasa yang berarti digunakan. Jika diperhatikan, gaya arsitektur masjid mengambil perpaduan gaya Jawa dan Hindu Majapahit. Hal ini bisa dilihat dari gapura di bagian halaman masjid yang biasa terdapat pada bangunan pura. Sedangkan serambi dan atap masjid menyerupai rumah joglo, yaitu rumah adat masyarakat Jawa. Awalnya masjid ini dibangun dengan 12 tiang penyangga atau sakaguru yang terbuat dari kayu jati. Karena faktor usia,
kayu penyangga ditopang dengan tiang-tiang yang terbuat dari besi, serta menambahkan 18 penyangga baru saat pemugaran yang dilakukan pada 1977. Keistimewaan lain, masjid ini mempunyai 9 pintu sebagai jalan masuknya. 1 pintu utama dan 8 di sisi kanan dan kiri. Pintu utama masjid yang berukuran 240 cm hanya dibuka pada saat sholat Jumat dan hari besar Islam lainnya, seperti Maulid Nabi, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Sedangkan pintu di bagian samping dibuat lebih rendah dengan ukuran 160 cm sebagai simbol penghormatan dan merendahkan diri saat memasuki masjid. Keempat, Makam Sunan Gunung Jati. Bicara Cirebon kurang lengkap tanpa membahas kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati. Lokasi ini ramai dikunjungi peziarah maupun wisatawan dari berbagai kota di Indonesia. Lokasinya terletak di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peranan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Cirebon menjadikannya sebagai tokoh sentral yang dikultuskan sebagian besar masyarakat Cirebon. Di kompleks pemakaman ini tak hanya terdapat makam Sunan Gunung Jati, tapi juga menjadi tempat peristirahatan terakhir para sesepuh pendiri Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati terletak di tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Ke-9 pintu gerbang itu memiliki nama masing-masing, yaitu Pintu Gapura, Pintu Krapyak, Pintu Pasujudan, Pintu Rata Komala, Pintu Jinem, Pintu Rararot, Pintu Kaca, Pintu Bacem, dan pintu teratai yaitu pintu untuk menuju ke area makam Sunan Gunung Jati. Kompleks pemakaman ini memiliki acara harian hingga tahunan. Acara tahunan menjadi kegiatan yang paling ditunggu-tunggu para peziarah dan menjadi salah satu daya tarik wisata. Adapun kegiatan tahunan makam Sunan Gunung Jati, seperti Maulid Nabi Muhammad, Syabanan, Syawal, berupa sunatan santunan anak yatim, fakir miskin dan duafa, serta 21 setiap Ramadan pencucian benda-benda peninggalan. Jumlah pengunjung umumnya meningkat saat Ramadan, Idul Fitri, Maulid, dan hari besar Islam lainnya. Kelima, Tari Sintren. Selain sebagai memiliki berbagai cerita tentang penyebaran Islam, Cirebon juga memiliki tarian yang cukup terkenal, yaitu Tari Sintren. Tarian ini sangat unik karena terselip unsur mistis lewat pelaksanaan ritual memanggil roh atau arwah. Dikutip dari web resmi Kota Cirebon, asal mula nama Sintren salah satunya berasal dari kata sindir dan tataran bahasa Indonesia pertanyaan melalui syair-syair yang perlu dipikirkan jawabannya maksudnya adalah menyindir dengan menggunakan sajak-sajak atau syair-syair. Tarian ini awalnya merupakan sebuah kesenian sajak masyarakat Pantura Cirebon dan Indramayu untuk mengelabui tentara Belanda. Alasannya, zaman penjajahan segala bentuk kesenian yang menampilkan sisi perjuangan seperti syair maupun sajak sangat dilarang. Pemerintah Belanda hanya mengizinkan kesenian yang tidak mengandung unsur perjuangan. Mereka akhirnya sepakat untuk mengelabui tentara Belanda dengan tetap melantunkan sajak perjuangan melalui bahasa daerah. Bahasa yang digunakan saat itu tidak dipahami Belanda dan menggunakan perempuan sebagai sisi sarkastik melawan penjajah. Di luar soal era kolonial, Tari Sintren berawal dari kisah Sulandono sebagai putra Ki Bahurekso Bupati Kendal yang pertama. Hasil perkawinannya dengan Dewi Rantamsari yang dijuluki Dewi Lanjar. Raden Sulandono memadu kasih dengan Sulasi, seorang putri dari desa Kalisalak. Namun hubungan asmara tersebut tidak direstui Ki Bahurekso, hingga akhirnya Raden Sulandono pergi bertapa dan Sulasi memilih menjadi penari. Nah, kali ini Hakimov akan membuat kalian lapar karena akan membahas makanan enak dari kota Cirebon. Jangan lupa siapkan cemilan dan kopi. Yuk, mari kita lanjut. Keenam, nasi jamblang. Nasi ini terbilang unik karena dibungkus dengan daun jati. Nama itu berasal dari tempat pertama kali nasi jamblang dibuat, yakni Desa Jamblang. Nasi ini muncul bersamaan dengan tindak kerja paksa pembuatan jalan raya Trans Jawa pada masa Belanda. Proses pembangunan jalan Trans Jawa tersebut melibatkan ribuan rakyat Cirebon. Mereka mencari cara agar nasi yang dibekal tidak cepat basi. Akhirnya ditemukanlah solusi untuk membungkus nasi dengan daun jati karena memiliki banyak pori-pori dan serat. Sejak itu orang-orang menggunakan daun jati sebagai pembungkus nasi jamblang. Ukuran nasi jamblang hanya sekitar sekepal tangan. Tetapi lauk pendampingnya sangat beragam, mirip di warung Tegal seperti tempe, sate telur, tongkol balado, dan banyak lainnya. Terakhir, empal gentong. Empal gentong merupakan salah satu makanan khas Cirebon yang sekilas mirip dengan gulai.
Empal gentong terdiri dari daging dan jeroan sapi dimasak dengan kuah santan bumbu kuning. Menurut sejarawan kuliner Fadli Rahman, empal gentong keberadaannya bisa dirunut jauh hingga sekitar abad ke-15 Masehi. Keberadaan sajian ini berasal dari cerita rakyat atau tradisi lisan yang ada di Cirebon. Pengolahan empal gentong ini menggunakan kayu bakar dari jenis pohon tertentu. Kemudian juga menggunakan gentong sehingga disebut empal gentong. Empal gentong juga dipercaya sebagai alat penyiaran agama Islam pada zaman dulu loh guys. Mantap! Gimana Hakimo fans? Sudah bertambahkan wawasan kamu tentang kota Cirebon? Kalau kamu punya kesan menarik gak nih di kota ini? Kasih tahu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe atau klik tombol merah ya, Hakimo fans. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan share video ini ke teman-teman kalian juga, agar teman-teman kalian juga bertambah wawasannya. Terima kasih telah menonton. Goodbye, semoga harimu menyenangkan.